apakah itu misalnya kita menghitung tentang Pak Ganjar, menghitung tentang Pak Prabowo misalnya, atau yang disebutkan tadi ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno gitu ya, yang seling belakangan ini juga kita seling membangun komunikasi itu, termasuk kalau kita ada event-event apa, kita mengundang apa segala macam, mengundang para tokoh-tokoh Kamil dan Sandiaga Uno dan AHY, Ibu Khofifah yang bisa dikatakan ada dalam rentang margin of error. Jadi saya harus disclaimer terlebih dahulu. Kalau kita membaca data RK, SU, AHY, dan kemudian Ibu Khofifah, ini kecenderungannya masih dalam selisih margin of error atau tidak bisa. Simulasi Carta Politika. Angka Ganjar Prabowo sangat tinggi. Lembaga survei Carta Politika Indonesia juga merilis hasil survei head-to-head Capres dan Cawapres di 2024. Carta Politika melakukan simulasi sedikit berbeda dengan memasangkan Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Survei tersebut dilaksanakan pada 4 November sampai 12 November 2022 dengan melibatkan 1.220 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka atau face-to-face interview dengan responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat memilih. Metode survei dilakukan dengan multi-stage random sampling. Adapun margin of error survei sebesar kurang lebih 2,83%. Dalam simulasi itu, para responden ditanyakan, seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan Bapak, Ibu, atau saudara pilih? Hasilnya bervariasi, namun Carta Politika menilai ada potensi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan menang satu putaran jika dipasangkan. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut, simulasi Ganjar dan Prabowo sedikit berbeda. Meski sedikit berbeda, hasil elektabilitas duet Ganjar dan Prabowo sangat tinggi dan berpotensi menang satu putaran. Kita simulasikan juga agak berbeda. Bagaimana kalau Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Prabowo Subianto? Ternyata didapatkan angka yang sangat tinggi, ucap Yunarto saat memaparkan survei Selasa 29 November 2022. Dia mengatakan angka yang dihasilkan dari simulasi paslon Ganjar dan Prabowo ini cenderung sangat tinggi. Bahkan, kata dia, jika responden yang belum menjawab didistribusikan suaranya secara merata, maka Ganjar dan Prabowo akan menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Jadi bahkan mencapai angka 43,4% apabila melawan Anies Baswedan dan AHY di angka 33,7%. Dan apabila ada pasangan ketiga, misal dari PDIP Puan dan Andika Perkasa dengan 3,9%, dan masih ada tidak tahu dan tidak menjawab 18,9%. Artinya, kalau kita distribusi normal, angka ini menjadi sebuah angka 100% seperti dalam pemilu hari H. Ada potensi pasangan Ganjar dan Prabowo bisa memenangkan satu putaran, ucapnya. Karena ada nama Ganjar, Anies, dan Prabowo, tiga sosok terkuat dalam lembaga survei manapun ketika lakukan rilis. Ketika dua di antaranya bergabung, maka memang logika di atas kertas secara statistik masih akan menjadi pasangan yang sangat kuat dan berpotensi, malah untuk kemudian menangkan satu putaran. Lanjut dia. Jokowi sebut tokoh berambut putih dari Ganjar hingga Prabowo. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempersilahkan siapa saja menafsirkan pernyataannya tentang pemimpin berambut putih. Ya, ditafsirkan apapun silakan. Tapi memang dalam orang bekerja, kalau sungguh-sungguh dan kerja keras pasti akan mempengaruhi fisiknya, kata Jokowi usai menghadiri acara Temu Akbar Pasukan Merah di Rumah Radak, Pontianak, Kalimantan Barat Selasa 29 November 2022. Jokowi menyinggung sosok calon pemimpin berambut putih saat menghadiri acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta Selatan, Sabtu pekan lalu. Dalam kegiatan yang digelar kelompok relawan tersebut, Jokowi menilai bahwa calon pemimpin dengan rambut putih adalah sosok yang benar-benar memikirkan rakyat, berbeda dengan tokoh dengan wajah yang mengkilap dan tanpa kerutan. Termasuk juga rambut, karena mikirnya sangat keras untuk rakyat, maka bisa saja rambutnya jadi putih.
dan banyak yang rambutnya putih seperti Hatta Rajasa, Ganjar Pranowo, termasuk Pak Prabowo Subianto. Rambutnya juga sedikit putih. Tambah Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Pontianak. Nusantara bersatu di Stadion GBK. Nusantara bersatu di Stadion GBK, Sabtu. Jokowi menyampaikan pesan kepada ribuan relawan untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia. Dia menilai kesungguhan pemimpin itu bisa dilihat dari tampilan fisiknya seperti rambut dan perawatan wajah. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang memikirkan rakyat itu terlihat dari mukanya, kata Jokowi di GBK Jakarta pada Sabtu. Pertama, menurut dia seorang pemimpin yang memikirkan rakyat akan terlihat dari rambutnya. Dia menyinggung sosok berambut putih yang disebut sebagai pemimpin yang memikirkan rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, kata dia. Sementara itu terkait acara Temu Akbar Pasukan Merah, Panglima Jilha Agustinus dari Tariu Borneo Bangkule Rajak atau TBBR mengatakan kelompoknya bergerak di bidang adat dan budaya dalam mempertahankan serta menggali juga sejarah Dayak. Dia juga mendorong warga Dayak untuk maju. Untuk diketahui, Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak merupakan organisasi kemasyarakatan adat Dayak yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya. Tariu Borneo Bangkule Rajak berusaha mempertahankan tradisi untuk mendorong masyarakat Dayak bersatu, maju, dan bermartabat. Ritual adat yang dilaksanakan diantaranya memohon kepada Jubata agar NKRI bisa semakin baik dan maju, serta perlindungan dari Jubata agar tanah ini bisa terus sejahtera dan masyarakatnya semakin makmur. Tentunya kami sangat bergembira karena Presiden Joko Widodo mau hadir di Pontianak untuk kegiatan ini, ujar Agustinus.